Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para member aplikasi patroli keamanan digital patroli.site. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi informasi mengenai fitur-fitur terbaru dari aplikasi patroli keamanan ini, dan juga bagi yang baru pertama kali melihat video ini, saya akan kembali mengulangi tutorial bagaimana cara kerja aplikasi pelaporan patroli keamanan digital ini, di mana saya ulangi lagi bahwa aplikasi ini digunakan oleh petugas keamanan, baik kepolisian, security, petugas lembaga pemasyarakatan, juga perusahaan perkebunan maupun pabrik, ya, perusahaan lainnya. Jadi saya ulangi lagi, mungkin ya bagi teman-teman yang baru nonton video ini, bahwa aplikasi patroli keamanan digital ini terdiri dari dua level akses, ya, yaitu level akses untuk administrator atau pimpinan, dan juga level akses untuk petugas jaga atau petugas patroli. Aplikasi ini bekerja berdasarkan penggunaan QR code, ya. Jadi di mana petugas patroli saat melakukan patroli di kawasan atau di area, mereka para petugas akan melakukan scanning, ya, atau memindai QR code yang berada di setiap titik lokasi patroli atau checkpoint dengan menggunakan HP atau smartphone daripada masing-masing petugas itu sendiri. Kemudian para petugas nanti akan mengambil foto di lokasi checkpoint tersebut dan mengirimkan hasil kegiatan patroli daripada setiap petugas tersebut. Maka secara real time pimpinan atau administrator bisa memantau atau mengetahui hasil patroli petugas di lapangan tersebut, lengkap dengan foto hasil patroli dan juga peta atau titik lokasi pelaporan daripada setiap petugas di lapangan. Dan juga administrator atau pimpinan juga bisa melakukan cetak data, ya, sebagai bahan laporan. Jadi itu tadi saya ulangi lagi, administrator bisa melakukan cetak data daripada setiap hasil kegiatan patroli petugas secara periodik. Jadi cetak datanya bisa per tanggal, per hari, per bulan, secara periodik lah, dengan format PDF. Jadi itu beberapa deskripsi singkat, ya, bagi mungkin teman-teman yang baru lihat video ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara penggunaan aplikasi ini dan fitur-fitur apa yang terbaru yang ada, mari kita saksikan bersama. Oke, baik, kita mulai. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini atau ingin mencoba, atau untuk pertama kali ingin mencoba menggunakan aplikasi ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, dan ini sangat mudah, ya, tanpa perlu melakukan setting
macam-macam lah ya, setting aplikasi dan lain-lain. Teman-teman cukup menggunakan browser ya yang ada di HP teman-teman sendiri. Jadi sebagai contoh ini saya menggunakan Chrome ya, teman-teman klik Chrome, kemudian silahkan buka atau akses URL aplikasi ini, yaitu https://patroli.site. Oke, kemudian tekan enter atau mulai, maka secara otomatis akan tampil halaman indeks ya daripada aplikasi ini atau halaman login, di mana halaman ini terdapat dua tombol ya, yaitu tombol untuk login yang warna biru, kemudian tombol untuk buat akun yang warna kuning. Nah, bagi teman-teman yang baru ingin menggunakan aplikasi ini, silakan klik tombol buat akun ya, kemudian silakan diisi formulir data perusahaan. Sebagai contoh di sini nama perusahaan adalah PT Kimia Industri Area, kemudian masukkan atau ketik alamat perusahaannya, misalkan di sini jalan Jalan Pulau Kambing misalkan seperti itu. Oke, Jakarta Timur misalkan seperti itu ya. Kemudian create username, misalkan di sini untuk username saya akan coba misalkan Pulau Kambing saja ya, sesuai nama alamat, misalkan ini username Pulau Kambing. Kemudian untuk passwordnya saya samakan saja, untuk passwordnya juga saya menggunakan Pulau Kambing. Kemudian kita ambil logo perusahaan ya, kita upload logo perusahaan. Di sini klik pilih file, kita upload logo perusahaan, kemudian klik daftar. Nah, maka secara otomatis akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil, silahkan login. Nah, oke, itu langkah untuk para pengguna yang baru pertama kali ya menggunakan aplikasi ini. Oke, sekarang kita coba login ya, menggunakan tadi username yang kita buat, menggunakan Pulau Kambing ya, nama username-nya Pulau Kambing, kemudian passwordnya juga tadi sama, passwordnya adalah Pulau Kambing, kemudian klik login. Nah, setelah diklik login maka akan muncul halaman dashboard ya daripada aplikasi patroli.site ini. Oke, langkah selanjutnya setelah sukses login di halaman administrator ini, langkah selanjutnya adalah administrator menambahkan data personil ya. Jadi ini di daftar menunya ada data personil, data presensi, data aset, data patroli, cetak laporan, ubah password, kemudian icon notifikasi patroli, dan icon tombol panic button ya. Nah, oke, langkah pertama adalah menambahkan data petugas yang ada di lapangan atau petugas patroli dengan cara klik tombol tambah data personel. Oke, nah setelah diklik nanti akan muncul formulir form tambah data personel. Nah, di sini misalkan saya akan menginputkan satu nama personil ya, misalkan Agus Rahman, kemudian username-nya saya masukkan saja Agus misalkan, kemudian untuk passwordnya juga saya samakan saja, passwordnya juga Agus, kemudian
pilih file ya untuk mengupload foto personil. Oke, ya saya ambil foto untuk personil yang namanya Agus. Nah, saya coba yang ini, kemudian saya klik simpan. Oke, ternyata gagal ya, ada notifikasi muncul gagal, ukuran gambar harus lebih dari 100 KB. Jadi kalau ukuran foto di bawah 100 KB nanti akan pecah gitu. Oke, saya akan coba lagi, username Agus, password Agus, kemudian saya akan coba lagi mengambil foto yang kira-kira size-nya atau resolusinya bagus gitu ya. Di sini saya akan coba foto yang ini ya untuk percobaan. Saya klik simpan. Oke, saya klik simpan. Nah, ini sukses, penambahan data berhasil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba satu personil dulu ya, tapi nanti pada prinsipnya unlimited ya, administrator bebas ya memasukkan personilnya ya, unlimited tanpa ada batas. Nah, untuk percobaan ini saya akan coba satu personil dulu, yang bernama Agus Rahman, username Agus, passwordnya Agus ya. Oke, langkah selanjutnya setelah menambah data personil adalah menambah data aset ya. Nah, data aset ini adalah aset yang akan menjadi objek patroli ya, aset yang inventaris perusahaan yang akan menjadi objek patroli. Nah, contohnya ini kita klik tambah data aset, kemudian akan muncul formulir tambah data aset. Nah, di sini kita isi nama asetnya apa, misalkan di sini gudang kimia misalkan ya. Kemudian deskripsi tugas. Jadi yang dimaksud deskripsi tugas ini adalah tugas yang akan dilakukan oleh petugas patroli di lapangan ya, atau petugas jaga. Misalkan melakukan patroli gedung kimia, contohnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing ya, jadi disesuaikan saja. Ini hanya contoh. Kemudian lokasinya di mana lokasi objek atau aset ini, misalkan area gedung sisi timur misalkan gitu ya. Nah, kalau seperti ini dinamis ya, nanti disesuaikan dengan perusahaan. Kemudian jenis aset, misalkan ini ya, karena ini berhubungan dengan bahan kimia, misalkan ini jenisnya contohnya natrium sulfat lah. Ini hanya contoh saja. Kemudian selanjutnya klik tombol simpan. Oke, klik tombol simpan, maka secara otomatis data aset berhasil ditambah. Oke, untuk aset juga saya akan mencontohkan satu aset saja dulu ya, tapi itu tadi saya kembali lagi ulangi, pada prinsipnya unlimited. Jadi objek atau aset yang jadi bahan target patroli itu unlimited ya, tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan satu aset saja. Oke, langkah selanjutnya kemudian kita cetak QR code aset tersebut. Nah, kita klik cetak QR code. Nah, setelah itu QR code ini kita print. Oke, ini hanya sebagai contoh, teman-teman bisa melakukan dengan rapi ya, ditempatkannya dengan safety lah. Ini hanya contoh saja. Kemudian setelah QR code dicetak, nah QR code ini nanti ditempatkan di lokasi checkpoint atau di lokasi atau di titik tempat patroli daripada target tersebut.
seperti contohnya ini tadi di area sisi timur ya. Oke, nah sekarang kita login sebagai petugas atau host tadi ya, yang bernama Agus. Oke, kita input username bernama Agus, kemudian passwordnya juga Agus. Klik sign in. Nah, muncul notifikasi Anda belum di absen. Jadi personil yang bernama Agus ini dia bisa menggunakan aplikasi ini jika statusnya itu hadir, artinya si Agus ini sudah diabsenkan oleh administrator. Jadi kalau statusnya tidak hadir, maka dia tidak diberi akses untuk menggunakan aplikasi ini. Maka kita coba lagi login sebagai administrator. Tadi username-nya Pulau Kambing, passwordnya Pulau Kambing, kemudian kita login. Nah, kita absenkan dulu personil yang bernama Agus agar si Agus bisa menggunakan aplikasi ini. Kita klik data presensi, kemudian kita klik tambah data presensi, kemudian pilih nama personil. Nah, karena tadi personil yang kita tambah hanya satu atau baru satu, maka yang muncul di sini baru satu ya, yaitu Agus Rahman. Nah, kemudian kita absenkan hadir, kemudian kita input keterangan. Nah, keterangan ini bebas ya, terserah administratornya mau memasukkan apa di keterangan. Kemudian klik simpan. Oke, data absensi Agus Rahman berhasil ya. Nah, sekarang kita logout, kita masuk lagi sebagai Agus ya. Kita login lagi sebagai Agus. Nah, sekarang kita coba lakukan scanning ya terhadap QR code tadi. Nah, oke. Nah, kemudian setelah di scan nanti akan muncul formulir pengisian hasil patroli dan pengambilan foto di lokasi patroli ya. Nah, seperti ini. Setelah kita berhasil scanning, kemudian muncul formulir. Nah, setelah itu melakukan pengambilan foto di lokasi checkpoint atau di titik patroli, kemudian memasukkan keterangan hasil patroli, kemudian klik simpan. Oke, maka kemudian akan muncul notifikasi berhasil ya. Nah, sekarang kita logout ya. Kita masuk lagi sebagai administrator. Kita cek ya apakah data patrolinya Agus Rahman tadi sudah masuk ke dalam database atau tidak. Pada prinsipnya sih kalau berhasil dia akan masuk ya secara real time gitu. Secara real time akan masuk ke halaman administrator. Nah, ini kita cek sebagai administrator data patroli. Klik data patroli. Nah, ini muncul notifikasi ya yang warna merah ini, yang gambar icon amplop, ada notifikasi bahwa ada data patroli masuk satu. Ini dari Agus Rahman. Nah, di sini ada datanya ya, tanggal patroli, jam patroli, keterangan patroli, foto di lokasi checkpoint, dan nama petugasnya. Untuk detailnya bisa diklik di data patroli. Nah, di sini ada nama petugasnya, kemudian bisa kita lihat juga deskripsi ya yang dia lakukan apa, kemudian hari, tanggal, jamnya, real time ya, keterangan. Kemudian administrator atau pimpinan juga bisa melihat secara detail ya, detail lokasi checkpoint atau lokasi titik patroli petugas yang bernama Agus ini. Nah, ini kita detailnya bisa dilihat gitu, hari, tanggal, waktu, deskripsi tugas, keterangan, situasi aman. Kemudian ini peta lokasi petugas Agus Rahman tadi. Nah, ini pimpinan atau administrator bisa melihat di mana lokasi
petugas yang bernama Agus ini melakukan patroli. Ini tidak bisa dibohongi ya, ini real time. Dan nah ini juga foto hasil patroli dengan background titik lokasi atau checkpoint, dan ini tidak bisa dimanipulasi, dan ini datanya fakta dan real ya, real time gitu ya, hasil patroli petugas di lapangan. Administrator atau pimpinan bisa melakukan pengecekan atau pemantauan kinerja petugas di lapangan secara real time dan faktual. Kemudian sebagai bahan laporan, administrator atau pimpinan juga bisa melakukan cetak data ya, cetak data secara per periodik dengan cara klik tombol cetak laporan. Nah, sebagai contoh di sini misalkan untuk data patroli dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, maka nanti akan muncul di dalam format PDF. Oke, nah setelah diklik cetak laporan, maka akan muncul ya format PDF ya, laporan secara periodik. Oke, selanjutnya untuk fitur penggunaan tombol panic button, saya buatkan video tersendiri ya, karena pembahasannya agak panjang juga. Nanti silakan teman-teman klik link di bawah deskripsi ya. Nanti saya cantumkan link YouTube cara penggunaan tombol panic button ya, yang merupakan salah satu fitur daripada aplikasi patroli digital ini, patroli keamanan digital ini. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.